Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelompok 6 Bioteknologi. Saya Aisyri Nurairi dengan NIM 2204010105 sebagai moderator dan juga jurnalis sains. Nah, di sini ada teman saya yang di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Eni Solihat dengan NIM 2204010115. Di sini saya berperan sebagai dosen etika dan filsafat. Kemudian di sebelah kiri saya. Halo, nama saya Puan Sultan dengan NIM 2204010086. Di sini saya berperan sebagai peneliti bioteknologi muda. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat panas mengenai cloning manusia. Oke, kita mulai saja dari satu pertanyaan untuk Teh Mawar. Teh Mawar, apa alasan utama kamu mendukung pengembangan bioteknologi ini? Menurut saya mendukung adanya potensi yang sangat besar untuk bioteknologi ini, terutama adanya cloning, yaitu cloning terapeutik. Seperti yang ditulis pada jurnal Putri dan Atifah pada tahun 2022 dan Mutik serta Suciptaningsih tahun 2024 menyatakan bahwa sel puncak dari embrio cloning ini dapat menyembuhkan penyakit seperti Parkinson, diabetes, terus leukemia. Di sini juga ini bukan tentang membuat bayi, tapi untuk terapi terutama untuk pasangan yang infertilitas, yaitu ketidaksuburan. Ini bisa jadi solusi terakhir seperti yang diusulkan oleh ilmuwan Severino dan Hannes Jambos. Seperti itu. Kemudian, Oke, baik Mawar, saya paham maksudmu. Tetapi sebetulnya kita tidak bisa menutup mata akan resikonya. Seperti pada penelitian Nawawi pada tahun 2024 dengan judul Tinjauan Etika dan Sosial tentang penerapan teknologi cloning pada manusia, bahwa mengingatkan efisiensi cloning pada mamalia itu sangat rendah, yaitu kurang dari 3%. Nah, seekor domba doli saja lahir dengan kelainan paru-paru dan juga mati prematur. Bayangkan jika ini terjadi pada manusia, ibu pengganti akan menanggung risiko fisik dan juga psikologisnya yang besar, dan ini adalah soal keselamatan nyawa. oke, jadi teman-teman, resiko teknis memang nyata, tapi TNI selain dari resiko kesehatan, apalagi yang kamu khawatirkan? Oke, banyak sekali Aisyri. Nah, dari sudut pandang hukum misalnya, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Barok pada tahun 2025 dengan judul Legal and Ethical Aspects of Biotechnology Utilization for Public Health Improvement, regulasi ini di Indonesia itu belum siap. Nah, seperti pengambilan DNA, status anak cloning, serta hak warisnya itu bisa kacau balau dan bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga waris yang sudah ada. Nah, selain itu juga dari sudut sosial itu cloning akan menurunkan keragaman genetik. Jadi populasi yang seragam itu akan mudah dihancurkan oleh wabah penyakit seperti itu. Oke. Jadi begini ya, Eni, saya akui masalah hukum dan sosial itu penting dan perlu diatur, tapi kita juga bisa melihat dari sudut etika teleologi. Seperti yang disebut dalam jurnal Mutik dan Putri, jika tujuannya baik, seperti menyembuhkan penyakit, maka tindakan itu bisa dibenarkan. Masyarakat juga yang awalnya tidak bisa menerima program bayi tabung, tapi sekarang kan bisa diterima. Saya yakin dengan edukasi yang baik, cloning terapeutik juga akan mudah dipahami seperti itu. Saya akui Mawar, pendapat Anda itu cukup optimis ya. Tetapi menurut tinjauan deontologi yang sama juga, ada tindakan yang secara universal itu salah terlepas dari tujuannya. Banyak lembaga keagamaan seperti pada penelitian Nawawi pada tahun 2024, di mana lembaga keagamaan itu mengkhawatirkan cloning manusia itu karena dianggap melanggar kodrat dan juga mengotori ciptaan Tuhan. Nah, selain itu juga ada kekhawatiran akan munculnya eugenika baru atau manusia didesain untuk tujuan tertentu, seperti contohnya dijadikan prajurit atau budak. Kemudian itu juga seperti yang telah dikatakan oleh The Council on Biotechnics pada tahun 2002. Oke, jadi kita berada di antara persimpangan antara harapan pengetahuan dan batasan nilai-nilainya. Kita ambil poin tengahnya, seperti yang disarankan beberapa jurnal, kita perlu kerangka hukum dan etika yang sangat kuat, pemanfaatan bioteknologi untuk terapi dan penelitian yang sangat bisa didorong, tetapi cloning reproduksi untuk menciptakan manusia sangat diawasi dan dilarang dengan ketat. Saya setuju, berarti bioteknologi itu adalah sebuah alat, baik atau buruknya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, itu saya pun setuju bahwasanya pengawasan dan pelarangan yang jelas adalah kuncinya. Jadi kemajuan ilmu itu tidak boleh mengabaikan apa itu martabat manusia. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya, dialog etika seperti ini sangat dibutuhkan. Kita perlu pemanfaatan potensi bioteknologi untuk kebaikan manusia, tetapi langkah hati-hati dilandasi dari regulasi dan
kehidupan harus tetap dipertahankan. Terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.